dengan beli Baskara yang beli Nagir sebagai pendiri. Tapi kemarin harus di refresh menjadi, karena harus minimal 3 kata Pak Mangku, jadi nggak boleh abdi bumi saja. Dan saya sudah daftar kembali ke Kemenkumham, sudah keluar akte barunya namanya Yayasan Abdi Bumi Tantra Nusantara. Jadi agak seram dikit dikasih nama Tantra dan ada Nusantaranya. Jadi memang niatnya memang mengabdi kepada bumi gitu, pada Ibu Pertiwi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mangku, Pak Kadis, saya mengelaborasi beberapa hal untuk mempertegas bagaimana diskusi ini menjadi sangat produktif dan kita tahu bagaimana ke depan akan ada langkah-langkah nyata yang akan kita lakukan. Hal pertama, ketika bicara penegakan hukum ini kan ini satu hal yang sangat besar. Kenapa? Karena isu lingkungan itu isu yang sangat kompleks, sangat mendunia gitu. Ini kaitannya dengan we are living in the one earth. Jadi kita hidup di satu bumi, dan kalau bicara lingkungan itu sangat terkait, gitu kan? Ya konteks bagaimana Indonesia dalam posisi paru-paru dunia begitu, sehingga beban Indonesia itu besar untuk menjaga bumi ini. Kemudian juga kaitannya dengan lingkungan itu kan tentu saja bicara sumber daya alam, dan sumber daya alam itu kebutuhan seluruh umat manusia, khususnya ya para pengusaha gitu. Kalau ke depan kalau kita bicara handphone aja ini banyak komponennya dari sumber daya alam. Siapa yang nggak butuh handphone? Ke depan bicara electric vehicle, bicara baterai, bahan bakunya dari mana? Dari alam. Jadi kebutuhan terhadap sumber daya alam itu semakin tinggi seiring dengan peningkatan jumlah manusia dan peningkatan jumlah orang-orang yang cukup rakus gitu ya. Jadi yang pengen kaya itu semakin banyak gitu ya. Dan ini yang kemudian jadi masalah. Inilah namanya masalah lingkungan yang sangat kompleks gitu, karena kita bicara bumi. Nah dari situ ya artinya pertemuan ini memang kemudian harus berupaya menjejakkan kaki setegas-tegasnya melihat persoalan di awang-awang ini yang sebesar-besarnya itu. Nah dari situ kalau saya kemudian turun pada poin kedua adalah kita lihat politik dan kebijakannya. Kalau kita bicara politiknya, saya mengikuti dari UNFCCC 2007, itu UNFCCC yang ke-13 kemarin di Dubai yang ke-28. Jadi tiap tahun itu semua negara-negara sedunia itu yang penting-penting itu kumpul setiap tahun membahas bagaimana menyelamatkan bumi, dan mereka selalu gagal. Mereka aja gitu yang penggede-penggede, presiden, perdana menteri, pengusaha, orang-orang gede lah yang ngurusin bumi gitu, diskusi nggak menyelesaikan masalah. Karena memang sangat kompleks gitu. Di satu sisi mereka bicara penyelamatan lingkungan, tapi di sisi lain mereka bicara kepentingan negara, kepentingan pengusaha, dan seterusnya, kepentingan rakyatnya. Sehingga kemudian ya lahir kebijakan-kebijakan. Dulu aja lahir waktu UNFCCC itu namanya Bali Roadmap. Itu sebenarnya sangat hebat dalam konteks normatif apa yang ingin dicapai 2007 loh. Tapi ternyata kemudian tidak benar-benar menjadi sebuah peta jalan yang orang komit, bukan hanya orang ya, tapi dia orang yang mewakili negara sebagai presiden, ada pengusaha, ada macam-macam di situ, nggak bisa komit gitu terhadap peta jalan yang disepakati. Dan itu masih terjadi berulang-ulang sampai kemarin. Sehingga kemudian kalau anak-anak muda yang concern dengan lingkungan mungkin pernah dengar Greta Thunberg. Itu anak muda yang masih sangat muda belia, dia sangat keras bicara di forum UNFCCC. Dia marah-marah, seperti memarahi anak-anak yang memarahi orang tuanya yang tidak mampu menjamin masa depan anaknya, tidak mampu menjamin bahwa masa depan kami itu akan baik, paling tidak lebih jelek dari sekarang lah. Itu Greta Thunberg, anak muda nanti harusnya
cukup familiar dengan nama itu, walaupun memang nggak begitu terkenal. Dia kemana-mana itu dia nggak pernah naik pesawat, dia naik kapal laut yang pakai layar. Jadi dia anak muda, selain komit dengan apa yang diucapkan, juga dia lakukan. Jadi politiknya begitu, dan ini juga berdampak ke Indonesia. Kaitannya dengan National Determined Commitment (NDC) yang ya Indonesia selalu menjadi bagian lah, karena Indonesia penting dalam konteks bumi, dalam konteks dunia itu. Tapi lagi-lagi kita bicara Indonesia, kita lihat kebijakan. Tadi disampaikan Pak Mangku, kebijakan kita sudah banyak, betul. Cuman masih banyak yang overlap. Gitu. Kalau bicara lex spesialis, lex generalis, ini kan seperti beradu gitu. Ketika Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32 2009 ya, itu kan kemudian harus mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang spesialis yang mana ini? Nah, dan kalau kita cek juga persoalan-persoalan lingkungan di Indonesia ini kan minim yang terangkat ke publik, ke media massa. Itu pun terangkat kalau isunya besar. Dulu kasus Rembang gitu, karena itu digoreng menjadi bagian dari isu politik gitu. Kalau yang saya dekat dengan saya adalah kasus di Sumbar 2019 ketika ada warga yang ditembak oleh polisi karena dia menuntut haknya atas tanah yang dia tempati sudah sekian lama, dan tanah itu milik investor. Kebetulan saya di situ. Saya sering ke Sumbar, saya sering ke Morotai, ke pulau-pulau kecil gitu, dan hampir tidak banyak cerita sukses isu lingkungan yang tertangani. Karena selain masalah kompleksitas kebijakan, juga kompleksitas peristiwanya. Makanya tidak salah kalau, ya sebenarnya salah juga sih kalau remedium, ultimum remedium, dan memang di undang-undang juga begitu. Yang diutamakan adalah administrasi. Administrasi artinya apa? Berbasis perizinan. Siapa yang ngasih izin, ya izin dicabut, atau sebelum dicabut peringatan gitu. Jadi ya bertele-tele. Samping itu juga untuk membuktikan terjadinya contoh pencemaran itu tidak mudah kalau kita bicara kesalahan atas perbuatan. Kenapa? Kalau kita membuang limbah ke sungai gitu, air yang ke sungai kan dari banyak sumber. Bagaimana membuktikan bahwa yang mencemari itulah penyebab utama? Nah, itu harus didukung oleh data. Bagaimana data pra investor atau pencemaran yang terjadi dan data setelah pencemaran terjadi, itu yang nggak ada. Jadi antara rona awal dengan rona berikutnya perubahan yang terjadi nggak ada. Gimana membuktikan on the spot atau peristiwa yang membuat kebersalahan itu jelas? Karena bicara pidana itu kan harus jelas. Delik materialnya. Saya kayak orang hukum bicara delik material. Saya belajar. Jadi itu yang membuat memang kemudian isu lingkungan, penegakan hukum ini sangat kompleks. Tapi saya sangat senang berada di sini, ada Pak Mangku, ada teman-teman semua. Saya yakin kita akan melakukan sesuatu ke depan. Kenapa? Karena saya kemudian letakkan dalam konteks Bali sekarang. Kalau kita lihat kebijakannya tumpang tindih, apalagi kalau kita kaitkan dengan politik praktis korupsi masih tinggi. Yang dikorupsikan juga kaitannya dengan sumber daya alam juga, gitu. Kaitannya dengan dana-dana yang harusnya untuk lingkungan hidup, gitu. Kalau nggak dikorupsi ya mungkin dana lingkungan hidup tidak sekecil sekarang. Bicara nasional, gitu. Saya nggak bicara hanya Bali. Itu konteks politik dan kebijakan. Sekarang kita akan lihat konteks Bali. Saya belajar ketika saya di Jogja lama bahwa Bali ini penting buat Indonesia. Saya semakin intens belajar tentang Soekarno ketika saya di Jogja. Gitu. Dulu bapak saya PNI ya, waktu kecil SMA ya agak belajarlah tentang Soekarno. Tapi ketika di Jogja saya lebih intens belajar tentang Soekarno, dan ketika membaca pidato beliau to build the world anew gitu, itu beliau kan visinya adalah Indonesia ini penting dalam konstelasi global. Dari situ kemudian diturunkan bahwa Indonesia penting untuk bumi, Bali penting untuk Indonesia.
Itu yang terjemahan saya kemudian. Kenapa begitu? Karena buat saya Bali ini pilarnya Nusantara. Kalau Bali rusak atau Bali runtuh, apa justifikasi dasar negara kita Pancasila? Apa justifikasi kesepakatan kita terhadap Bhinneka Tunggal Ika? Pijakan itu semua ada di Bali. Jadi Bali itu nggak boleh rusak, nggak boleh runtuh. Niatnya begitu. Gitu. Tapi ternyata ya kita mengalami persoalan yang lagi-lagi ini bagian dari Kali Yuga gitu yang apa namanya, kerusakan Bali ternyata cukup parah gitu. Ketika Bali penting, ya sama kayak Pak Sandiaga Uno menyetujui Perda nomor 6 gitu, pungutan terhadap wisatawan ini, saya yakin dalam hati beliau mudah-mudahan ini akan menjadi jurisprudensi positif, bukan menjadi tendensi negatif. Kenapa? Karena tidak mudah membangun akuntabilitas terhadap uang yang diambil dari publik, apalagi wisatawan asing. Jangankan $10, 1 sen pun kalau uangnya turis itu dikorupsi atau tidak tepat tujuan, protes mereka. Kalau itu terjadi kan itu kemudian menjadi tendensi negatif. Dan saya pikir itu ada di benaknya menteri sekarang. Tapi menteri kan tutup mata anak karena ingin positif gitu, bahwa pungutan ini akan benar. Tapi ini harus kita kawal. Karena lagi tadi Pak Baskara menyampaikan untuk menyelamatkan Bali ini butuh duit. Dan yang mencintai Bali banyak. Kemudian juga saya juga belajar nanti teman-teman silakan di-googling, ada yang namanya Chakra of the Earth. Jadi bumi ini juga ternyata punya cakra. Kami sebagai orang Bali cukup akrab dengan istilah cakra itu. Ada cakra bumi, ada cakra air, cakra api, dan itu ada di tubuh kita. Ini buana alit gitu, alam kecil, dan ada di alam semesta, buana agung. Dan ternyata secara ilmiah dibuktikan bumi pun punya cakra. Jadi ada di Mount Sasa, itu di Amerika Utara, itu kawasan taman nasional. Jadi itu kawasan penting buat negara Amerika, makanya jadi taman nasional. Itu The White Mountain. Kemudian ada di Timur Tengah ada Sphinx. Kemudian ada di Peru, di Danau Titicaca, danau terdalam di dunia, tempatnya Inca yang secara budaya dekat dengan Bali. Kemudian ada di Uluhara, markasnya suku aborigin Australia, the red soil. Australia itu tengahnya itu merah semua. Jadi konstelasi cakra itu terbaca secara ilmiah. Di mana Indonesia? Bali adalah pintu cakra. Gitu. Nanti silakan dicek apa yang saya bilang. Di Google ada Chakra of the Earth. Artinya apa? Posisi Bali itu penting buat Indonesia. Penting buat dunia. Jadi cakra-cakra yang lain itu penting, itu udah dikunci semua. Sphinx, siapa yang nggak jaga Sphinx di Timur Tengah? Negara jaga itu, karena itu datangin duit. Danau Titicaca di Peru, siapa yang nggak jaga? Dijaga oleh negara. Mount Sasa di Amerika, siapa yang nggak jaga? Dijaga sama negara. Artinya apa? Itu daerah-daerah yang dijaga, karena itu pintu, karena itu cakra. Boleh.